Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya seputar sunnah yang berkaitan dengan kurban. Biasanya kan saya temukan tuh kalau di sekolah-sekolah kan ada patungan untuk entah niatnya latihan atau memang itu dihitungnya nanti niatnya untuk apa? Saya juga kurang ngerti. Tapi apakah sah untuk patungan satu ekor kambing untuk anak-anak itu, ataupun mungkin ada keluarga juga yang seperti itu. Misal dalam satu keluarga mereka untuk kurban kambingnya itu dengan cara patungan. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Purnawan Syah. Jadi terkait dengan persoalan kurban, kalau kita melihat yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, beliau berkurban, memang itu sunnah paling afdal itu adalah kambing. Dan beliau, kambing itu ketika beliau suatu waktu berkurban, beliau sampaikan ini kurban Muhammad dengan keluarganya. Yang kedua, kurban umat Muhammad. Disinilah para ulama menyampaikan bahwa kurban itu kan satu orang mewakili keluarga besar. Jadi kalau orang tua atau bapak sudah berkurban, maka semua keluarga itu hakikatnya sudah mendapatkan pahala kurban. Tapi terkait dengan persoalan misalnya di masyarakat, selama ini memang kalau kambing ya identik dengan satu orang. Jadi kambing itu tidak perlu gotong royong. Sebagaimana kalau sapi kan sampai 7. Batas maksimal itu adalah 7. Tapi kalau kambing ya tetap satu orang. Makanya kenapa kalau kita berbicara syariat kurban itu sebenarnya kan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ismail akan disembelih, kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil seekor domba atau kibas di surga untuk dibawa turun menggantikan posisi Nabi Ismail alaihissalam. Makanya kenapa ulama menyampaikan bahwa kurban itu hakikatnya satu aja. Nabi Ibrahim waktu itu kan punya istri 2, dia sendiri, kemudian anaknya 4 orang, tapi yang disembelih cuma 1. Ya. Apakah hukumnya kambing 1 orang itu misalnya di sekolah, itu anak-anak dia ajak misalnya patungan, kumpulkan, masing-masing mungkin berapa, sampai akhirnya tercukupi. Misalnya kalau kambing 2.500.000, akhirnya apakah itu dinyatakan sebagai kurban? Ya persoalannya kalau patungan ya tidak mungkin, karena yang dihitung itu adalah satu yang memiliki kambing itu. Jadi kalau misalnya bersyarikat 30 orang atau 25 orang, masing-masing 1 orang 100.000, kemudian dipotong, nah itu korbannya untuk siapa? Jadi kalau 25 orang, kecuali ada 1 orang yang mungkin dibantu, 1 nama orang itulah yang dianggap sebagai berkurban. Jadi kalau patungannya dianggap sebagai hanya menyembelih hewan biasa. Karena ini tidak ada syariatnya harus, kecuali kalau sapi. Kalau sapi tadi kan bisa bersyarikat sampai 7 orang. Jadi tetap satu orang yang tetap kalau kambing. Makanya banyak orang kenapa memilih kambing, karena yang pertama memang dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi salah ke hukumnya kalau misalnya kita sapi, tidak ada masalah, karena kan tuntunan kan ada. Jadi syariatnya juga ada, untuk 7 orang silahkan berkontribusi 7 orang atau bersyarikat 7 orang untuk membeli sapi. Misalnya harga sapi misalnya sekian, misalnya 10 juta, paling tidak kan 1 orang berapa, kumpul 7, akhirnya kan cukup menjadi 1 sapi. Apakah ketika disembelih harus disebut namanya? Lebih afdal disebut nama yang 7 orang itu. Kalaupun tidak disebut, maka insya Allah pahala kurban tetap dapat, karena kan kembali kepada niat yang berkurban. Tapi kalau kambing tadi ya pertamanya intinya adalah tidak ada syariatnya bahwa kalau misalnya anak sekolah 25 orang, patungan 100.000 membeli kambing, kemudian dipotong di hari Idul Adha, di tanggal 9 Zulhijjah, atau di hari Tasyrik 11, 12, 13, apakah dianggap berkurban yang 25 orang ini? Jawabannya tentu tidak, karena syariatnya kan kambing itu hanya satu orang. Makanya Nabi Ibrahim di situ tidak mencantumkan kurbannya. Tapi kan pada intinya kenapa Ismail diganti kibas, ini kan satu tanda bahwa ini kan hanya proses. Jadi ujian Nabi Ibrahim, kemudian kambing digantikan satu, ini menandakan bahwa memang hanya satu. Jadi Ismail pengganti Ismail. Jadi kalau 25 orang, pengganti siapa yang 25 ini? Seperti itu Pak Pur. Jadi memang syariatnya harus tetap satu. Jadi tidak bisa ya, misalnya ada si A, ada si B, ada si C,
Akhirnya satu kambing itu dikerumuni. Ya itu seperti menyembelih hewan kurban biak. Jadi menyembelih, memotong hewan saja, kemudian dibagi-bagi, itu hakikatnya bukan berkurban. Karena syariatnya udah jelas. Jadi syariat itu kurban ya satu, kalau kambing satu orang, tidak boleh patungan. Ya 2.500.000. Jadi kalau tidak sanggup misalnya 2.500.000, makanya ada alternatif. Kita cari misalnya bersyarikat 7 orang untuk mencari sapi yang bisa dibeli. Kemudian hukum selanjutnya bagaimana kalau misalnya satu sapi 10 orang tidak cukup, misalnya kemampuannya 500.000, maka tidak bisa juga dikatakan berkurban. Dia hanya memotong patungan membeli sapi atau patungan membeli kambing kemudian dipotong. Apakah hasil pemotongan ini disebut kurban? Itu bukan. Karena hakikat kurban itu tadi, kalau kambing itu mesti satu orang, kalau sapi itu syarikatnya maksimal sampai 7 orang. Jadi kalau sekarang ada sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang mengajak istilahnya proses pembelajaran, jadi itu mesti kalau hanya proses belajar tidak ada masalah. Sama dengan sholat duha. Sholat duha kalau misalnya afdolnya kan sholat munfarid, itu kan sholat sendirian. Dan itu bacaannya kan disirkan. Tapi ketika di sekolah, terkadang ada sekolah melakukan sholat duha berjamaah. Ada imamnya seperti sholat berjamaah kebanyakan. Kemudian dilafazkan, itu dijaharkan. Apakah itu salah? Tidak ada masalah. Ini kan ada faktor proses pembelajaran. Jadi ada inti pendidikan, ada tarbiyah di situ yang diambil. Nah, sama dengan ini, memotong kambing itu kalau kita menanamkan kepada anak, artinya ada rasa semangat persaudaraan, persatuan untuk tapi hakikat secara kurban itu tidak ada. Jadi sama dengan hanya menyembelih kambing, kemudian nanti dagingnya 25 orang dibagi-bagi, dimakan bersama, itu hakikatnya bukan kurban. Makanya bagiannya kambing itu satu orang, kalau sapi ya 7 orang. Seperti itu Pak Pur. Ya, makasih.